Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Takur Aung. Kali ini akan membahas cerita saya sendiri. Saya sering mewawancara orang, pernah tertipu. Saya pun pernah mempunyai pengalaman. Semoga nanti di cerita saya tidak ada orang yang dirugikan seperti yang saya alami. Nanti saya akan berbincang dengan kru saya. Selamat malam. Wah, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat, Oke. baik-baik. Kata gue. Guys, ini kru saya nih sebagai editing dan kameramen. Perkenalkan, namanya siapa bang? Ya, perkenalkan, nama saya Taryadi. Ya, Umurnya berapa nih? Kayaknya masih nom. wah, betul sekali Pak Tagor. Saya nggak terlalu tua-tua amat. Umur 25-an. Udah berkeluarga? Alhamdulillah, saya udah berkeluarga. Oke, siap. Nih bang, sama ini kan kita sering mewawancara narasumber nih. Ternyata saya punya pengalaman pribadi bang. Waktu saya berjualan tahu crispy waktu itu bang. Nah, kenapa bisa begitu, kata gue? Nah, ceritanya kayak gini nih awalnya. Saya kan bersama istri jualannya, jualan seperti biasanya lah. Ya. Nah, terus lagi enak-enak goreng tahu crispy nih, bang. Waktu itu ada seorang laki-laki sama perempuan, dia boncengan, baru boncengan bang. Nah, waktu itu keadaan jualan saya nih rame bang. Cuman waktu itu kan saya berdua sama istri nih, jadi ada yang fokus gorengin, ada ya juga yang fokus ngelayanin, kayak saya ngelayanin nih bang. Nah, dia waktu saya rame jualannya, dia mantau dulu nih bang. Saya tahu karena saya sambil ngeliat-liat pembeli lah. Nah, dia tahu waktu rame nih, dia belum berani mendekati saya, dia jaga jarak dulu. Nah, giliran sepi, dia baru datang bang, baru mau beli. Nah, dia nyamperin dagangan saya, dia katanya mau borong jualan saya bang waktu itu bang. Itu modusnya seperti itu mungkin ya? Iya, mungkin dia udah direncanain dari rumah. Ya udah sering lah mungkin dia di pedagang kaki lima modus-modus kayak gitu dia sering. Nah, dia mau beli nih bang, mau borong. Kalau nggak salah waktu itu 15 bungkus. 15 bungkus. Banyak juga Iya, ternyata. waktu itu kan 15 bungkus. Yang satunya nih, satu bungkus nih harganya 5.000. 5 kali 15-an berapa? Saya semangat nih bang. Nah, terus dia ngomong kayak gini, mas katanya beli 15 bungkus. 15 bungkus. Saya kan tanya, kan waktu itu jarang lah orang yang mau borong kayak gitu 15 bungkus, paling satu bungkus orang. Iya, buat apa bang, saya bilang kayak gitu. Dia deket-deket sama saya nih bang. Orang beli kan biasanya kan di depan nih, nah dia ke samping saya. Cuman waktu itu saya nggak berani noleh kemana-mana nih, saya fokus sama orang beli itu. Ya, Katanya ramai ya? Enggak, waktu itu jualan kan sepi nih bang. Nah, dia jadi cari yang lagi sepi, lagi sepi, dia langsung datangin. Nah, otomatis kan nanti ya ceritanya kayak gini. Dia kan ngobrol sama saya, kan nanya buat apa, saya bilang kan lumayan nih bisa buat langganan kalau sering borong mah bang. Pikiran saya kan kayak gitu. Jadi kayak gini, bang katanya beli 15 bungkus. Nah, saya bilang kan buat apa bang? Katanya ada acara katanya di rumah saya, nanti santai juga nggak apa-apa bang ya katanya. Acaranya juga masih lama katanya, habis isya ya, habis itu waktu itu habis maghrib datang, santai aja bang katanya, sambil saya temenin. Nah, cuman saya kan nggak kemana-mana tuh, di belakang dagangan saya dia kayak apa, kayak gelisah kayak gitu, karena saya fokusnya nggak hilang gitu, mantau dia terus. Nah, terus saya lama nggak noleh atau kemana gitu, saya fokus ke dagangan saya. Dia ngomong ke saya, bang katanya, izin bang, saya mau beli es dulu katanya, nanti layanin aja dulu ya. Nah, waktu itu dia nih, saya kasih DP katanya 5.000, dia DP 5.000 waktu itu. Terus dia langsung berangkat nih, naik motor sama istrinya.
ke mana nggak tahu lah, soalnya dia bilang mau beli es, terus juga sama jajanan lainnya buat persiapan dia nanti di acara di rumah katanya. Jadi saya layanin tuh, saya langsung bikin 15 bungkus. Waktu itu juga kurang, sampai saya goreng lagi waktu itu. Udah saya taruhin semua, saya kantongin. Lama lah saya tungguin, dia nggak kembali lagi seperti itu. Oh, nggak datang ke situ. Iya, nggak datang lagi, kan saya nggak saya jual lagi, soalnya dia udah DP 5.000 Bang. Jadi saya simpan aja yang 15.000 itu. Pada masa itu, saya berdagang tahu crispy di daerah Cirebon. Di suatu waktu, mengalami kejadian yang tidak akan pernah terlupakan dalam pikiran saya. Waktu itu, di sore yang dingin karena hembusan angin yang meniup kencang, seluruh pedagang kaki lima di sepanjang jalur tempat saya berdagang, mereka sedang asik menjalankan rutinitas seperti hari-hari sebelumnya. Ketika itu, saya dihampiri dua pasangan sejoli untuk membeli dagangan saya. Tetapi anehnya mereka belum mau membeli di saat jualan saya sedang ramai pembeli, dan dia berinteraksi hanya saat sedang sepi pembeli. Ia pun membeli dagangan jumlah yang banyak, membuat pedagang sibuk melayani. Tetapi karena saya fokus, tidak pernah meninggalkan dagangan saya. Pelaku gelisah dan beralasan ingin belanja lainnya dulu dengan meninggalkan sedikit uang DP. Nah, terus lama-kelamaan nih, kebetulan di sebelah jualan saya agak jauh lah. Di situ ada penjual ayam bakar kalau nggak salah. Nah, besoknya nih, dia cerita sama saya. Mas katanya, kemarin saya kan jualan, ada pembeli, dia pesennya 20 bungkus katanya buat ada acara di rumah. Loh, saya bilang, berarti pas nih, kemarin juga saya ada beli 15.000, malah dia DP 5.000 nih. Nah, tapi dia nggak kembali lagi, kata saya kayak gitu. Nah, terus saya, nah, emang terus ada yang hilang nggak, kata orang jualan ayam bakar tadi nih. Enggak bang, saya bilang, dia langsung pergi katanya mau beli yang lainnya, perlengkapan yang lainnya. Jadi ya udah saya layanin sampai saya nutup juga, itu masih 15 bungkus tuh, nggak kemana-manain. Takutnya kan lagi orang namanya juga udah di DP kan kayak gitu. Terus emang kenapa, saya bilang, bang, iya waktu itu saya kan sendirian di jualan katanya, saya kan fokus bakar ikan bakar nih. Nah setelah itu orangnya sama kayak gitu bang, katanya pengen beli es katanya ke penjual lain, ke pedagang lain katanya buat minum nanti acara di rumah. Nah setelah itu udah saya bikinin 20 bungkus. Nah, pas lama sama kayak tadi waktu di sampai tuh mas katanya, nggak kembali lagi. Cuman mas, HP saya hilang, duit saya hilang. Ternyata dia pengen biar saya itu nggak fokus ke dia, ngalihin perhatian waktu saya bakar-bakar itu. Berarti dia ke itu bang, ke laci saya. Di laci saya kan itu ada duit katanya, ada HP, itu hilang semua bang. Di hari berikutnya, kebetulan suasana berdagang sedang sepi pembeli. Seperti biasa, para pedagang pun untuk menghilangkan rasa jenuh, saling mengobrol satu sama lainnya. Kebetulan teman saya yang berjualan ikan bakar menghampiri saya dan bercerita bahwa kemarin malam ia ditimpa musibah karena ada pembeli yang ingin memborong dagangannya. Tetapi pembeli tersebut berdalih minta izin untuk pembeli jajanan lain untuk keperluan acara di rumah. Namun setelah beberapa ikan dibakar dan matang, pembeli tersebut menghilang dan tidak pernah kembali. Dan naasnya, pembeli tersebut pergi dengan membawa HP dan beberapa uang hasil dagangan. Oh, berarti itu modusnya mengalihkan perhatian ya? Iya bang. Oh, tapi pas waktu itu Mas Takur
Kena apa enggak itu? Nah, alhamdulillahnya nih Bang. Oh, Waktu itu saya nggak kena, soalnya kan saya dagangan sama istri saya juga. Jadi istri saya yang gorengin, saya yang layanin. Jadi saya fokus di situ di dagang saya terus nih. Makanya dia kayak orang kebingungan, kayak orang udah nggak nyaman, dia langsung pergi. Sama ninggalin juga dia 5.000 tuh, saya untuk 5.000. Cuman ya saya tahunya ini nggak kejual, jadi tahu crispy-nya 15 bungkus. Tapi ya saya bagi-bagiin lah karena udah terlanjur kan kayak gitu. Setelah kejadian tersebut ada lagi nggak kejadian-kejadian modus-modus penipuan seperti itu, Mas Takur? Nah, waktu itu aja nih, Pak. Ada lagi hari berikutnya. Itu bener ada toko kayak toko kelentong kayak gitulah. Dihampirin sama mereka berdua itu di hari itu tuh. Nah, kayaknya habis dari dagangan saya, itu dia hari itu langsung operasi kemana-mana. Ada penjual kelontong, tepatnya nggak jauh lah, ada di depan Tarka Utara dikit. Bilang, pas kan ngobrol di situ waktu itu. Katanya, waktu kemarin saya ada orang beli suami istri katanya. Dia pengen beli ya yang sulit-sulit pokoknya lah. Saya ngelayanin dulu apa. Nah, terus saya kan ngelayanin nih. Ngelayanin ini itulah waktu itu kalau nggak salah katanya pesan terigu katanya. Jadi kan saya ngelayanin dulu nih, nimbang dulu. Dia katanya bilang, "Mbak, nanti ya saya pengen beli tahu dulu," katanya. Berarti bener waktu itu pas hari itu tuh kata saya tuh. Nah, waktu itu dia ninggalin duit 10.000 Bang saya. Jadi saya percaya lah ya ini Bang apa. Giliran saya mau tutup, ternyata HP saya hilang Bang katanya. Aduh, untung saya bilang, waktu itu saya fokus enggak ngalihin perhatian gitu. Jadi saya fokus sama dia. Jadi alhamdulillah saya waktu itu Bang nggak kena waktu itu. Karena ada kabar angin, seorang pedagang terkena musibah kehilangan barang dan uang. Di hari berikutnya, seorang wanita pedagang kelontong mengadu kepada kami berdua bahwa ia pun di hari itu merasakan nasib yang serupa. Di hampir 2 sejoli, berpura-pura membeli dan kemudian mengambil barang-barang yang berharga miliknya. Jadi oknum tersebut penipuannya nggak satu pedagang doang berarti ya? Itu pindah-pindah terus di hari itu. Oh iya Bang, waktu itu kan ada tukang ayam bakar yang kena yang pasti tuh, sama toko kelontong. Alhamdulillah saya kan nggak kena nih Bang. Ya itu kemungkinan di jalur sepanjang jalan itu mungkin ada lagi, cuman kan saya nggak tahu karena yang cerita mereka berdua kayak gitu. Ternyata pelaku bermodus membuat sibuk pedagang ketika pedagang lengah. Lalu pelaku menjalankan aksinya dengan mengambil apapun yang berharga milik pedagang. Nah, setelah mendengarkan cerita saya nih Mas, tanggapan Mas bagaimana? Ya, tanggapan saya sih berarti kita harus berhati-hati dan selalu waspada ya terhadap penipuan-penipuan seperti itu, atau memborong atau apa ini itulah itu modus-modus yang mau merugikan pedagang tersebut. Seperti itu aja ya, Mas Takur. Sepakat. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Oke, itulah tadi kisah pengalaman saya waktu saya berdagang tahu crispy. Semoga dengan adanya cerita saya mengedukasi terutama saya sendiri supaya hati-hati sama orang yang tidak dikenal, bermodus pura-pura dekat atau membeli jajanan yang banyak lah. Mungkin mereka orang-orang yang ingin bermodus merugikan orang lain. Itu saja, terima kasih sudah menonton channel saya. Pantau terus channel Takur Aung. Terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.